Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Twitter versus Elon Musk. Mas Elon. Kemarin gue ada banyak membahas tentang data bocor yang dilakukan oleh IndiHome, entah itu adalah benar atau tidak. Tetapi melalui berita ini yang ada di sini nih, Telkom tegaskan tak ada kebocoran, data yang beredar tidak valid. Maksudnya data yang kemarin ada di Twitter, yang dibahas banyak di Twitter, sampai dibuat thread khusus. Ya kalian bisa nonton aja di sini ya, biar jelas itu yang kemarin gue omongin tentang hal ini juga, kebocoran data. Lawan mainnya, bukan lawan main sih, tetapi di pihak lain, Jasa Marga menjelaskan ada data yang bocor, merupakan data internal dan administrasi yang ada di apps mereka. Tapi tenang aja, bukan data user kok, bukan data para pelanggan. Informasi tentang beredarnya data bocor ini gue dapat dari Twitter. Twitter itu cepat ya, jadi istilahnya kalau kita pengen tahu gempa apa enggak ya, daripada buka appsnya BMKG yang bentar-bentar keluar peringatan gempa, lebih valid Twitter, karena di situ ya banyak para user yang bilang gempa ya, kan sering kayak gitu ya. Dan bayangkanlah berita yang beredar itu cepat di Twitter, sampai kita kalau mau ngecek trending topik yang pada saat itu sedang naik, tinggal buka Twitter aja, lebih mudah. Gue mau bahas tentang Elon Musk versus Twitter, ya sesuai dengan judulnya ya. Elon Musk ini waktu baru-baru lalu yang kita tahu kan, dia sedang berencana untuk membeli Twitter, tetapi ternyata cancel pada bulan lalu tepatnya. Elon Musk balik menuntut Twitter karena ya sebelumnya Twitter itu nuntut dia, jadi balas-balasan lah mereka, saling tuntut menuntut. Alasan Twitter tuntut Mas Elon karena cancel akuisisi sejumlah 44 miliar US dollar yang kalau dirupiahin itu sejumlah 660 triliun. Twitter nuntut Elon Musk, kenapa kamu tidak jadi beli? Karena ya ternyata Elon Musk itu kayak minta data rahasia yang dipegang oleh Twitter kasih, tapi ternyata cancel, nggak jadi beli. Dia bilang kalau ada segelintir fakta ya bisa dibilang dari kesaksian mantan karyawan Twitter. Intinya alasan Elon Musk batal beli karena banyak fake account dan banyak bot, banyak spam. Emang sih, kalian mengakui juga nggak banyak bot, banyak spam di Twitter? Ntar kita bahas sampai di situ, oke? Jadi gini, ada mantan head security Twitter yang bernama Peter Zetko, aka Mats. Ini mantan keamanan ya, tapi bukan satpam, karena dia lebih cenderung ke security. Jadi si Mats ini adalah hacker white hat, hacker yang garis putih. Dia bekerja di Twitter sudah 2 tahun, dan pada Januari 2022 Mats resign atau diberhentikan ya, seperti diberhentikan karena ya tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, seperti itu sih. Mats bilang kalau Twitter itu rapuh, banyak karyawan yang bisa seenaknya keluar masuk, bebas akses center control buat ngulik-ngulik tentang siapa aja di situ, dan bahkan ya yakin ada satu atau beberapa karyawan yang berperan sebagai agen intelijen asing. Mats juga bilang kalau sebenarnya para senior yang ada di Twitter itu mengetahui rentannya Twitter, tetapi mereka ya berusaha menutupi hal ini jangan sampai keluar. Ya seharusnya si Mats sebagai kepala security kenapa tidak mengatasi hal ini ya, tetapi kalau dia malah lebih komplain ya, tapi nggak tahu juga kan, dia cuma 2 tahun di sana ya, bisa jadi Mats tidak berhasil untuk menyelesaikan konflik yang ada di sana, dia pun keluar. Parahnya lagi nih, para petinggi-petinggi di Twitter itu nggak tahu berapa banyak sebenarnya jumlah bot yang ada di Twitter. Tapi setidaknya mereka memang harus tahu, jangan sampai memakai apps lain third party supaya mengetahui kalau satu account itu botnya ada berapa, account fake-nya ada berapa. Kan bisa gampang juga ketahuan, biasanya bentuknya kayak telur-telur, ataupun kalau misalnya ada foto profilnya ya hasil comotan. Ancaman yang dikatakan Mats ini seperti memberi amunisi bagi Elon Musk agar dapat memenangkan kasusnya yang akan berlangsung bentar lagi. Jadi ya mungkin Opung agak Pak Luhut mungkin bisa jadi nggak ketemu nih sama Elon karena Elon lagi sibuk. Tapi kalau ketemu ya bagus juga ya, ditagih janjinya kapan nih buka Tesla di Indonesia. Gue udah bahas itu kenapa Elon Musk maunya di Batang, kenapa bukan di Kaltara. Nonton juga dong.
Kelemahan Twitter seperti yang dikatakan oleh Elon Musk, kelemahan Twitter seperti yang dikatakan oleh Musk ini, di mana Twitter itu lebih berfokus pada penambahan user daripada mengurangi spam. Karena memang lebih mudah untuk buat account Twitter sampai berlapis-lapis, sampai berdouble-double banyaknya. Malah lebih rapi Instagram ya, kalau gue bilang ya, Instagram itu kayak banyak banget ya filternya. Maksudnya bukan filter kamera, tetapi filter spamnya. Musk ini sebenarnya telah menulis setidaknya ada 82 halaman tentang daftar kesalahan Twitter. Salah satunya nih, banyak banget itu serangan-serangan ke account high profile yang seperti Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, dan seleb-seleb lainnya ya, mungkin juga Pak Joko Widodo, atau juga petinggi-petinggi lainnya, pejabat-pejabat negara lainnya ya, bukan cuma di Amerika Serikat, juga negara-negara lainnya. Dari sini kan juga bisa memeras, bisa untuk mencuri profil mereka dan mempergunakannya untuk hal yang negatif. Parahnya lagi nih, kalau misalnya ada customer yang mau menghapus profilnya, mau menghapus accountnya, itu ternyata Twitter tidak benar-benar menghapus karena mereka sendiri tidak tahu di mana disimpannya, datanya itu di mana, mereka juga tidak tahu. Yang seperti ini mungkin ini adalah kesalahan di waktu mereka mendevelop awalnya ya. Karena pada awalnya Twitter ini dibuat untuk berkomunikasi antara pemilik Twitter dengan para freelancer. Tapi kalau ternyata pengguna Twitter membludak, itu tidak diperkirakan oleh mereka. Tentang spam di Twitter juga dibahas oleh Musk. Ada wartawan PBS yang menemukan kalau sebenarnya Twitter ini memiliki nomor internal untuk mengatasi spam ini, di mana Musk juga ikut ke meeting, ke rapat untuk penentuan nomor internal ini, yang entah apa Musk tidak setuju tentang adanya nomor ini, itu bukan lucky number, atau Musk tidak begitu peduli atau lupa ada nomor ini. Ya mungkin juga nggak nyimak. Perseteruan antara Twitter dengan Elon Musk masih akan terus berlangsung sampai keputusannya pada Oktober. Kita tunggu aja. Dan terima kasih untuk kalian yang telah nonton video gue ini. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.